Shalom saudaraku, Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali pada bulan Juni ini. Kita sebentar akan memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, saya undang untuk Bapak Ibu bisa berdiri sebentar untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semua Tuhan, agar setiap pujian, setiap firman yang kami dengar Tuhan, boleh membuat kami sukacita damai sejahtera, karena Engkau hadir di tempat ini. Segala pujian yang kami naikkan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa, kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada sukacita, di dalam setiap kata-kata firman-Mu Tuhan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Apapun talenta yang Kau berikan Tuhan, kiranya Tuhan Kau satukan hati kami Tuhan. Segala peralatan yang dipakai Tuhan, sound, listrik yang ada, kiranya Tuhan Engkau tolong kuduskan semua, agar tidak terjadi hambatan-hambatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan kami percaya Roh Kudus satukan hati kami dalam pujian. Terima kasih Tuhan. Jika ada roh-roh yang bukan dari Engkau Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus bersama dengan kita akan membuka dalam ibadah ini. Haleluya, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan Ku Rindu setiap waktu. Haleluya. Bukan denganku
Engkau hadir di setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan atas kami semua. Haleluya. Percaya Kau Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang kita boleh mengaminkan pujian ini. Dia tetap ada di diri kami semua. Dia tidak pernah merasakan yang menjadi kegagalan. Dia tidak lalai. Haleluya. Dia menepati janji-janji. menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya ku percaya Kau Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai, saudara. Dia menepati janji-janji-Nya. Haleluya. Pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah lalai menepati janji-janji, menepati janji-janji, menepati janji-janji. Sekali lagi menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh mengimankan. Mungkin saat ini di dalam pergumulan kita, mungkin dalam sakit, mungkin dalam menghadapi apa-apa. Sekarang kalau ibu-ibu, cabai mahal, saudara. Hampir 100.000, sudah 100.000, saudara. Tapi jangan sampai kita kecewa karena harga semua naik, ya saudara. Saya tadi beli cabai aja sudah 100.000, saudara. Tapi kita tidak usah takut karena Dia menepati janjinya. Haleluya, saudara ya. Kita jangan sedih. Di dalam dunia ini kita sebentar akan tinggalkan semua. Kita jangan takut, tapi kita boleh berserah pada Dia. Karena Dia yang akan mengatur segalanya. Asal kita percaya, gitu ya saudara. Puji Tuhan. Kita sebentar akan menyanyikan pujian Dialah segalanya bagiku. Haleluya. 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 Kita semangat ya saudara.
selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu. Dialah segalanya. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. ada satu sobatku yang setia. Amin saudara. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sumber. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Ada satu sobat, sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya.
dalam setiap kesusahan kita boleh cari Tuhan. Kita mengadu, kita bicara pada Dia. Di waktu kita dalam pergumulan maupun tidak dalam sukacita, kita mengadu pada Dia. Kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita, yang hidup. Kita tidak usah takut ya saudara. Mungkin di hari-hari kadang-kadang kok masih mengalami hal-hal yang buruk ya. Tapi kita tidak usah takut, kita bicara dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan kita semua. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sekali lagi akan memuji Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, haleluya, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah, saya undang untuk semakin lagi. Haleluya. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami ada di rumah Tuhan. Kalau kami dapat memuji Tuhan, terlebih kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biar kami dapat merasakan Tuhan, Kau ada dan hadir bersama dengan kami. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara firman ini Tuhan. Apapun yang ada dalam saat ini Tuhan, hanya Engkau yang bertahta, hanya Engkau yang menguasai ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan menjamah kami Tuhan, satu persatu Tuhan. Kau mengetahui keadaan kami, kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Kau tahu itu Tuhan. Dan Kau mau melengkapi segala kekurangan kami. Sehingga pada satu saat hidup kami sudah sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak ada apa-apa. Kami serahkan semuanya ini dan kuasai Roh Kudus. Kau sendiri yang berbicara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Baik-baik? Luar biasa. Apa kabar? Amin. Puji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, walaupun biasa atau mungkin tidak biasa atau tidak baik lah ya. Mungkin ya ada kan. Pasti kita tidak mungkin semua luar biasa. Tapi kita tetap meyakini bahwa kita ada luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Itu apa ya, tujuan atau visi kita, walaupun mungkin belum tercapai, ya nggak apa-apa, tapi kita mengimani itu dalam kehidupan kita. Tema gereja hari ini adalah seperti minggu lalu Pak Jo, dan memang gereja kita memiliki tema perubahan kebiasaan, membangun kebiasaan menjadi lebih baik. Terutama bulan ini adalah kebiasaan lebih baik dalam ibadah. Nah, tema saya adalah perubahan kebiasaan menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih baik. Melanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jo minggu yang lalu. Untuk mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Tidak mudah kita mengubah karena kebiasaan itu sudah kita lakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang tidak mudah kita rubah. Tapi bukan berarti kebiasaan itu tidak dapat dirubah, bukan. Tidak mudah untuk merubah kebiasaan. Saya dalam kehidupan sehari-hari, dulu sebelumnya kebiasaan saya memang gampang lah gitu semuanya. Jadi kadang-kala saya taruh barang, dompet, jam tangan, kunci, sekarang ada handphone, kacamata gitu kan. Taruhnya sembarang aja gitu kan. Kemudian kalau kita pengen pergi, kita cari-cari, kita susah. Ntar mana dompet, ntar mana kacamata. Sekarang lagi ada handphone. Mana handphone, mana kunci, tambah lagi kacamata. Semua itu kita siapkan kalau kita mau pergi kan. Kebiasaannya cuma taruh aja sembarangan di mana lah, di meja lah, di kursi lah, di mana gitu. Pada saat mau pergi repot. Cari-cari dulu kadang-kadang sama ibu, ya di mana tadi taruh, di mana gitu lah. Terus aja begitu, terus aja. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu kan kebiasaan tidak baik. Kita harus merubah kebiasaan hidup kita lebih baik. Kenapa kita begitu repot untuk taruh kunci di sini, taruh kunci di sana? Kita sediakan aja kunci, taruh kunci kita gantung situ. Tiap pulang kita taruh situ dompet. Kalau kita mau pergi kan gampang. Tapi merubah kebiasaan tidak mudah. Kita ke kamar mandi, kita nyalakan lampu. Kebiasaannya udah keluar aja. Kamar kita nyalakan keluar. Itu mau pergi matiin dong lampu. Masa nyalain terus? Kebiasaannya kagak pernah matiin lampu. Jadi sulit untuk mengubah kebiasaan. Ada proses waktu yang memang dijalankan. Kalau kita bisa merubah kebiasaan, maka hidup kita lebih baik dan lebih nyaman. Kalau dalam teori, apa yang kita kerjakan berulang-ulang pekerjaan itu menjadi kebiasaan. 40 kali ya. Kita terus salah. 40 kali aja. Itu kebiasaan buruk kita berbuat salah itu. Kebiasaan buruk. Begitu pula kebiasaan baik. Kita 40 kali kita berbuat baik terus gitu ya. Itu udah kebiasaan baik kita. Itu yang memang kita cari hari-hari ini supaya hidup kita lebih nyaman lah. Kita meminimalkan kesulitan, meminimalkan konflik, meminimalkan cari-cari dompet, cari kunci, cari handphone di mana, ribet itu kan, ribet. Hari ini saya dilatar belakangi oleh khotbahnya Pak Jo, sebetulnya minggu lalu adalah di Matius 15 ayat 89, coba kita buka, bukan mengulang khotbah, bukan, hanya melengkapi. Apa yang dikatakan di situ? Matius 15 ayat 89, tolong dibacakan. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia.
Jadi yang melatar belakangi firman Tuhan ini adalah bagaimana kita tahu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu tentang ibadah. Kebiasaan buruknya selalu mereka sangat taat kepada pemimpinnya. Memang itu nggak salah, itu baik. Taatnya adalah pemimpinnya itu mengajarkan kebiasaan-kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia. Pemimpin ibadah-ibadah pada waktu yang dulu-dulu. Harus begini, harus begitu, harus begini. Kalau tidak begini, ibadahmu tidak diterima. Dari tahapan satu ke tahapan satu semua harus diikuti tata ibadah kebiasaan-kebiasaan lama dari Yahudi seperti itu. Nggak boleh melanggar itu satupun. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh para imam atau para pemimpin agama waktu itu adalah kebiasaan manusia yang mereka tidak memahami atau tidak mendalami bagaimana yang Tuhan inginkan sebetulnya. Hanya kebiasaan manusia yang diikuti oleh mereka. Itu Tuhan tidak menginginkan kebiasaan seperti itu. Nah, untuk itu kalau bisa kita jemaat Tuhan di GKP ini dapat merubah kebiasaan kita yang lama. Yang kita anggap tidak benar lah. Kita tahu itu tidak benar. Walaupun mungkin saudara kita kagak bilang lu salah. Diri kita sendiri kita bisa mengevaluasi. Kita bisa mengertikan bahwa kita salah apa tidak. Kita bisa mengerti. Kalau kita bisa merubah itu, maka ada kehidupan baru. Manusia baru yang ada dalam diri kita. Mulai cara baru hidup kita seperti itu. Maka itu akan mendatangkan kesegaran dan kekaguman bagi orang-orang di sekeliling kita terhadap hidup kita. Kalau tidak, maka sama saja. Hidup kita sama saja dan orang-orang di sekeliling kita hanya melihat kita biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa, kamu Kristen atau tidak Kristen. Tidak ada kekaguman apa-apa. Tidak ada kesegaran juga dalam hidup kita. Biasa aja saya Kristen, saya tetap juga susah. Gak ada hal-hal yang istimewa yang kita dapatin dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu hari ini kita ingin mendapatkan hal-hal privilege istimewa yang mestinya kita dapati. Karena itulah kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini untuk mengubah kehidupan manusia yang lama menjadi kehidupan manusia yang baru. Kehidupan manusia yang baru yang seperti apa? Adalah adanya terjadi perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang lama yang Tuhan tidak inginkan. Itu kita harus berubah. Harus berubah dari hal-hal yang lama itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang biasa kita alami kehidupan sehari-hari sudah jelas memang dipengaruhi dari kehidupan lama kita dari masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak kita yang tidak teratur, masa kanak-kanak kita yang sembarangan, masa kanak-kanak kita yang seadanya memang hidup dari seperti itu dulunya. Terus dari budaya mau budaya Jawa, mau budaya Chinese, mau dari budaya-budaya itu yang mempengaruhi kehidupan kita seperti sekarang ini. Bagaimana misalkan hidup di kerajaan gitu. Kalau saya lihat kerajaan di Jogja, raja-raja itu, Raja Hamengkubuwono. Bagaimana kehidupan di dalam kerajaan itu udah ditata, diatur oleh tata cara kerajaan yang harus diikuti oleh semua masyarakat yang ada di kerajaan itu. Baik prajuritnya, baik keluarga-keluarganya, semua harus mengikuti tata cara itu, budaya. Tidak bisa kita menentang budaya-budaya itu. Kalau menentang harus keluar dari kerajaan. Itu keadaan yang mengekang kehidupan manusia sehingga tidak lepas dari kehidupan yang lama yang seperti itu. Tidak bisa keluar dari keadaan itu. Kerajaan itu sudah ada puluhan tahun. Ada yang ratusan tahun. Ya yang sudah lama berturut-turut dari kakeknya, neneknya, itunya semua seperti itu dan itu dilakukan. Kalau itu benar ya tidak apa-apa, tapi kalau keadaan itu tidak benar menjadikan turun pada anak cucunya, itulah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak diinginkan bagi orang-orang percaya. Perubahan yang terjadi seperti bangsa Yahudi itu bangsa yang sudah memang turun-temurun sudah aturannya begitu ketat yang harus diikuti. Itu yang Yesus tidak inginkan dalam kehidupan di perjanjian lama. Nah, perubahan dapat terjadi ada 4 hal di sini yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah hikmat. Melalui hikmat
yang kita minta kepada Tuhan, kita bisa berubah. Adanya hikmat yang Tuhan berikan melalui akal budi kita, pikiran kita bisa berubah melalui hikmat. Contohnya di sini bagaimana hikmat itu dimiliki oleh Salomo. Ya, oleh Salomo kita buka dalam 2 Tawarikh ya. Tolong dibacakan 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 9 ayat 2. Ya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Lanjut 3 dan 4 sampai 4. Ketika ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Maka tercenganglah Ratu Sheba itu terhadap Salomo. Karena apa yang diperbuat Salomo? Salomo membuat perubahan dalam kehidupan di kerajaannya Salomo pada waktu itu. Dia mengubah cara pengaturan tata cara di pemerintahan kerajaannya. Dulu zaman Yahudi begini. Sekarang berubah menjadi seperti ini. Berubah. Dia adakan perubahan seperti itu. Terus begitu pula tata cara makan, tata cara harta dan sebagainya untuk pembangunan dan sebagainya di situ. Ratu Sheba itu dari negeri Arab utara kalau nggak salah, utara dia. Dia mendengar suara-suara dari masyarakat di sekeliling kerajaannya. Raja Salomo itu membuat perubahan besar yang terjadi dalam kerajaannya. Dia bisa begitu maju dan dia bisa berkembang. Hartanya bertambah-tambah, berlimpah-limpah. Raja yang paling kaya adalah Salomo. Berlimpah-limpah, bertambah besar dan bertambah besar. Raja Sheba dari Arab datang mau mengunjungi, mau melihat dengan mata kepala sendiri. Benar gak itu terjadi? Dia lihat begitu luar biasa. Kagum dia dengan pemerintahan ya, saat itu istilah pemerintahan Salomo pada waktu itu. Sehingga terjadi perubahan karena hikmat yang dimiliki Salomo, dia dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita juga bisa berubah kalau kita minta hikmat dari Tuhan. Saya di dalam pekerjaan sehari-hari saya bisa dapat ide baru, saya katakan dapat hikmat pada saat-saat meeting, rapat di kantor. Kalau rapat di kantor lagi ada permasalahan begini. Mereka cari jalan keluar bagaimana lebih baik gitu kan. Tiba-tiba muncul ide saya usulkan. Dianggap baik, diterima, coba dilakukan. Dapat ide baru. Oh seperti gini karena untuk mengatasi perubahan supaya perusahaan lebih baik. Ada ide-ide baru yang keluar. Hikmat yang dari Tuhan. Sehingga seharusnya saya sudah di pensiun, sudah tidak dipakai lagi. Ya maaf kalau mungkin saya tidak ada hikmat, kalau tidak ada ide-ide baru dari Tuhan. Mungkin sudah lepas lah, sudah lewat lah dari pekerjaan. Bukan saya juga mau menginginkan pekerjaan itu, saya juga tahu bahwa sudah cukup. Tapi saya juga tidak tahu mengapa masih terus dipakai. Karena saya melihat ada satu hal, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua bisa dapat hikmat dari Tuhan. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita minta hikmat, kita minta apa Tuhan, berikan saya sesuatu yang baru supaya saya dapat menjalani hidup ini dengan baik. Bagaimana arahan Tuhan dalam hidup saya supaya saya dapat berjalan dengan benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita berdoa terus Tuhan akan pimpin. Ada hal-hal yang kita tidak bisa duga yang itu terjadi secara tiba-tiba. Kita tidak bisa menjawab. Saya juga tidak banyak orang-orang yang ditanya bagaimana pendapatmu, Stefanus, bagaimana pendapatmu. Semua pada bingung kan, lagi ada masalah kan bingung jalan keluarnya. Tapi hikmat dari Tuhan itu membuat hal-hal istimewa. Begitu pula bagi Salomo. Dapat bukan isapan jempol,
bohong. Ratu Sheba mengakui luar biasa dalam kerajaan Salomo itu. Yang kedua, kita bisa berubah yang kedua karena ada masalah. Pada saat terjadi masalah kita bisa berubah. Masa sampai kita tunggu terjadi masalah, kita dirawat di ICU udah ngos-ngosan. Udah antara plus minus, hidup atau mati. Di ICU udah gak ada apa-apa. Apakah sudah ada masalah baru kita mau berubah lebih baik? Tuhan ampuni saya Tuhan. Dulu saya begini Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kalau saya disembuhkan saya akan begini. Apa tunggu seperti itu kan? Tidak lebih enak daripada kalau kita dalam keadaan sehat kita sudah berubah. Sehingga kita bisa merasakan waktu yang panjang yang lebih baik yang kita alami daripada waktu kita sudah nimbul masalah. Lebih baik sekarang kita masih sedikit sehat dan masih bisa bekerja, kita menghadapi perubahan lebih baik. Sehingga anak cucu mantu semua saudara-saudara kita bisa melihat kehidupan kita lebih baik. Yang kedua, karena ada masalah. Contohnya Nabi Yunus. Dia diutus untuk pergi ke Niniwe. Panggilan Tuhan secara jelas dia terima. Dia harus ke Niniwe. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia lari ke Tarsis. Panggilan jelas. Panggilan kita sebagai murid Yesus. Sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada. Sudah jelas panggilan kita sebagai anak Tuhan. Kerap kali kita melarikan diri. Enggak bisa Tuhan saya tidak mampu. Saya tidak ada waktu. Dan sebagainya. Yunus berubah. Tadinya dia mau ke Niwe. Tadinya dia mau ke Tarsis. Karena dia dimakan ikan besar. Karena dia dibuang kan, di cerita itu kan panjang. Akhirnya redahlah laut itu dan engkau itu tidak menjadi tenggelam. Tapi Yunus dimakan ikan besar. 3 hari 3 malam di perut. Akhirnya dimuntahkan oleh ikan besar itu. Supaya dia sampai ke Niniwe. Jangan sampailah menjadi masalah kita merubah kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk macam-macam ya. Maaf ya, saya nggak tahu ada yang merokok tidak. Apakah merokok? Apakah minum alkohol? Kalau saya bicara kesehatan, merokok dan minum alkohol itu fungsi ginjal itu menurunnya cepat. Kalau normal itu ini kesehatan ya. Setahun 1 tahun hilang fungsi ginjal 1 tahun. Kita ulang tahun 1 tahun fungsi ginjal kita berturun 1 tahun. Berturun kagak mungkin tetap berturun. Tapi kalau kita hidup tidak sehat. Minum alkohol, merokok, kurang tidur. Berturunnya enggak 1%, 2%, mungkin bisa 5% lebih cepat. Artinya ada yang umur 40-50 sudah cuci darah. Itu seperti itu kesehatan. Makanya jangan sampai ada masalah, kita mau berubah. Yang ketiga adalah berubah karena ada jamahan Roh Kudus ya. 10 hari kita berdoa untuk hari Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus. Ini kita udah pasti paham lah ya. Bagaimana peranan Roh Kudus untuk mengubah hidup manusia. Melalui Roh Kudus kita bisa diubahkan. Nah untuk itu kalau kita yang akrab atau dekat dengan Roh Kudus yang suka berdoa. Pasti sadar ada sesuatu yang baik dan ada yang tidak baik. Sadar sendiri ini kagak baik saya mesti tidak lakukan. Dibelokkan, Roh Kudus membelokkan itu. Roh Kudus akan menjamah roh manusia karena roh manusia membuka hati. Kalau kita roh manusia membuka hati, membuka diri, Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Atau kita sering dan kita akrab dengan Tuhan dan Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus menjamah kita, maka terjadilah perubahan hal-hal yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Contoh yang menyolok adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus waktu bersama Yesus, dia sepertinya begitu kokoh, begitu bersemangat, begitu setialah mengikuti Yesus. Tapi pada saat percobaan datang, langsung dia goyang. Percobaan datang, Yesus disalibkan, goyang, dia tidak mengakui. Tapi Roh Kudus menjamah dia berubah. Setelah dapat jamahan dari Roh Kudus, Petrus luar biasa memberitakan Injil di mana-mana. Ancaman, teror,
atau apapun yang dia alami dalam kehidupannya, tidak ada takut sekalipun. Padahal dia kan penakut. Bukan penakut, dia mengingkari Yesus sebagai Mesiasnya atau sebagai gurunya atau sebagai itu. Dia mengingkari, dia kagak mengakui. Takut dia. Tapi setelah Roh Kudus ada di dalam dia dan dia terpenuhi, di Kisah Rasul 2 kita baca, dia begitu luar biasa, dia berkhotbah, luar biasa kuasa Tuhan dia miliki karena ada Roh Kudus. Bukan hanya doakan tumpang tangan sembuh, dia lewat aja gitu, orang yang berdiri di depannya kena bayangan aja sembuh semua. Luar biasa yang dimiliki oleh Petrus karena jamahan Roh Kudus. Dia merubah kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang baik. Yang ketiga, yang keempat, berubah karena paradigma kita yang berubah. Paradigma pemikiran kita yang dulunya terdapat dalam pikiran kita yang menjadi paradigma kita gitu. Susah untuk berubah pandangan-pandangan seperti itu. Paradigma didapat dari pemahaman kita yang benar akan firman Tuhan. Kita bisa berubah paradigma kita kalau kita mendapat pandangan pengertian firman Tuhan yang benar. Maka kita bisa dirubahkan. Karena pikiran kita itu bisa dibenarkan, diubah karena kebenaran firman Tuhan. Yang telah dipahami sehingga merubah paradigma kita, pikiran-pikiran yang keliru. Atau pikiran-pikiran yang merasa sebelumnya kita anggap pikiran kita benar menjadi paradigma hidup kita. Karena pemikiran kita mungkin dapat pemahaman dari mana ya, nggak tahu, sehingga jadi paradigma kita salah, sehingga kita melakukan hal-hal yang salah. Paling banyak untuk ibadah jemaat Tuhan adalah paradigma yang salah. Percaya kepada Yesus, kita akan sukses. Nggak tahu dengar-dengar. Ya tidak salah juga tidak sukses. Tapi membuat paradigma kalau percaya Yesus sukses. Kalau kagak sukses berarti iman kita apakah lemah, apakah tidak ada iman. Sehingga paradigma yang salah. Bukan seperti itu. Percaya kepada Yesus kita sukses, kita diberkati. Itu nomor 2, bukan menjadi utama percaya Yesus. Jadi paradigma yang salah yang membuat akhirnya kita beribadah kepada Tuhan bukan dengan hati kita yang betul kita mau mencari Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Tapi kita datang beribadah kepada Tuhan adalah untuk memenuhi, mencari kebutuhan kita. Apakah kita mau hidup diberkati, apakah kita mau disembuhkan. Itu pemahaman paradigma yang salah. Kalau Tuhan berkenan kita akan sembuh. Kalau Tuhan berkenan kita akan diberkati, enggak masalah itu. Tapi paradigma yang salah bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita datang ke gereja mencari Tuhan bukan itu. Jadi kalau kita memahami firman Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu. Paradigma sebelumnya ibadah untuk mencari keuntungan. Kita datang ke gereja mencari Tuhan hanya mencari keuntungan secara jasmani, yang kita cari keuntungan. Itu paradigma salah. Saya nggak tahu terbenam dari khotbah-khotbah mana, apa dari gereja-gereja mana, apa dari berita-berita mana, nggak tahu. Kita harus merubah paradigma itu sehingga kita beribadah betul. Betul-betul kita mengalami hati kita ya. Hati kita, jiwa kita tidak akan ada merasakan ketakutan, kebingungan, kegentaran. Hati kita sama jiwa kita melihat situasi ini menjadi seperti itu. Kita tidak akan takut kalau paradigma kita benar sama Tuhan. Untuk itu kita mesti merubah paradigma. Kalau indikator, kalau kita masih ada takut, ada bingung, ada gemetar, ada keraguan-raguan dan sebagainya. Itu paradigma di pikiran kita masih salah. Sampai dikatakan walaupun pohon bunga tidak berbuah, apa itu lupa aku. Walaupun kita tidak dapat kenyamanan, walaupun kita tidak, tapi kita bisa memuji Tuhan. Itu paradigma yang benar seperti itu. Paradigma yang benar adalah ibadah menjadi prioritas pertama. Ibadah bukan prioritas kedua. Kalau ada ibadah, ada jam-jam ibadah, kita menjadi prioritas. Bisa saja kita gagal dalam ibadah. Kalau ada hal tertentu yang kita tidak bisa hindari.
Tapi itu menjadi prioritas utama yang kita utamakan. Kalau ibadah prioritas kedua, itu paradigma yang keliru. Cari uang menjadi kesenangannya. Paradigma yang salah. Nanti bagaimana salahnya itu? Bukan kagak boleh cari uang boleh. Tapi cari uang menjadi kesenangannya adalah paradigma yang salah. Bila paradigma lama kita berubah menjadi paradigma baru. Apa itu paradigma lama menjadi paradigma baru? Tadi saya sebutkan Tuhan itu menjadi nomor satu. Tuhan menjadi nomor satu. Ada acara-acara ibadah cari Tuhan nomor satu. Kecuali ada hal-hal lain yang kita kagak bisa hindari. Pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan Allah yang benar bagaimana? Bukan hanya pengenalan Allah yang benar hanya sampai di pikiran. Kita berpikir benar ini udah benar. Tapi pengenalan Allah yang benar itu sampai ke hati. Sampai ke hati. Bisa gak kita mengenal Allah tapi sampai ke hati? Ada juga yang kagak bisa, kagak paham. Saya aja ngajarin ke mahasiswa saya, ya, boleh harus sampaikan. Mereka saya bimbing untuk ujian skripsi lah S1, ini kan banyak yang S1. Kalau kamu ujian S1, kadang-kadang kalau sidang terbuka itu komprehensif, pengujinya ada 6, ada 5 begitu di kampus. Kita udah gugup dulu kan, mereka udah gugup. Kamu jangan gugup. Kalau gugup pasti apa yang kamu pikirkan, lupa. Gugup takut lupa kan? Karena ilmunya hanya sampai di otak, diingat gitu. Enggak salah, tapi hanya di otak. Tapi kalau kamu belajar sampai ke hati, enggak lupa. Kamu gugup ya, digertak pertanyaan sama dosennya dan sebagainya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan jelas. Tapi kalau kamu belajar sampai di hati, enggak lupa. Tetap bisa terjawab walaupun tidak sempurna, tapi bisa terjawab. Tapi kalau kamu gugup, hanya di otak, lupa semua, udah blank. Tanya ini kagak tahu, tanyanya gampang. Tanya gampang-gampang kagak tahu, udah lupa semua, udah blank. Karena belajarnya hanya sampai di otak. Tapi kalau kamu sampai di hati, kamu akan tenang. Kamu ujian kamu tenang aja. Tanyain kayak ngobrol aja seperti biasa. Nah itu begitu pula bagaimana kita memahami firman Tuhan. Yang benar itu sampai ke hati, bukan hanya tahu, mengerti tapi sampai ke hati. Nanti bagaimana? Bila paradigma yang sudah benar dalam kehidupan kita terjadi sehingga kita menjadi manusia baru yang dalam Tuhan. Ada kesegaran dalam kehidupan kita. Ada kesegaran rohani, kesegaran jasmani. Kita gampang tidur. Kalau enggak susah tidur. Yang udah umur 50, 60 ya seperti saya ini. Dulu kalau tidur kan tidurnya plek. Bangun-bangun paling enggak 6 jam tidur. 8 jam kita bangun kan. Tapi kalau udah umur 50-60, maaf sama orang-orang tua yang udah 50-60, kayak saya 60-70 lagi kan. Tidur, 2 jam bangun atau 3 jam bangun. Bisa bangun 4 jam itu udah bagus, udah sehat. Sehingga orang tua kan keluhannya satu paling utama, sakit kepala. Sakit kepala karena tidurnya kurang. Apalagi ditambah dengan masalah-masalah anak, cucu, masalah dengar dari keliling-kelilingnya. Tambah pikiran ini itu sakit kepala. Mau tidur juga kagak bisa. Apalagi ditambah dengan kehidupan rohani kita tidak kokoh dan tidak teguh. Kita tidak tenang. Gelisah, bingung dan sebagainya. Tambah gak bisa tidur. Tapi kalau kita baca firman Tuhan kita tenang. Udah diem aja, kagak bisa tidur, diem aja tidur lagi. Saya seperti itu, saya tidur lagi. Saya bangun tidur jam 10, bangun jam 12, jam 1, bangun memang, terbangun lah. Gak tahu kenapa, dulu sih gak begitu, tapi karena umur ya, jadi terbangun, ya udah minum sedikit, basahin tenggorokan gitu supaya tidak batuk, karena kering kan tidur, tenggorokan jadi batuk. Terus saya ke kamar mandi kencing, terus bangun lagi, diem aja gitu, tenangin aja, tidur lagi. Bangun lagi ntar jam 6 pagi, oh ke kantor jam berapa, kalau saya memang ke kantor, jam 10 lah ya, kalau saya ikut saya mau kantor, saya tidur lagi, oh nanti jam 9. Masih ada waktu 2 jam, aku tidur lagi, tidur 2-3 kali begitu. Kalau enggak sakit kepala, kurang tidur. Karena cuma tidur 3 jam, 4 jam kurang tidur, kita kan 8 jam. Itu sedikit agak menyimpang ya, sorry. Jadi paradigma baru ada kesegaran, ada rasa tenang, ada rasa bahagia. Dan ada damai sejahtera yang
yang kita alami. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang kita buka dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Jadi perubahan yang terjadi dapat kita lihat menjadi cermin dalam kehidupan kita, yaitu dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai 5, bisa dibacakan? Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Udah stop dulu ayat 1 dulu satu-satu ya. Mazmur 95 ayat 1. Bersorak-sorai bagi gunung, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ini ditulis oleh Daud. Oleh Daud ya. Daud mengajak kepada kita kalau saat ini ya, kalau itu pada kita saat ini untuk kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Itu ajakan Daud. Mari mengajak dia, mengundang untuk datang ibadah ke rumah Tuhan. Supaya kita sama-sama mari kita datang di rumah Tuhan. Kalau saya lanjutkan lagi dalam referensi di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Itu juga akan Daud. Banyak ayat-ayat seperti ini yang Daud sampaikan. Yang saya maksudkan adalah apa yang dimiliki oleh Daud yang kita ngambil hal-hal positifnya. Kalau saya tanya ke teman saya, Tommy, saya nggak tahu teman-teman, apa hobi kamu? Sepak bola om. Ada lagi yang perempuan. Ibu Ani lah. Ani kamu hobinya apa sih, Ni? Saya hobinya jalan-jalan. Ikut tur. Hobi saya apa? Ke mall, lihat-lihat walaupun kagak beli om. Hobinya apa? Itu. Tapi kita lihat di sini, Tuhan bilang saya dapatkan satu orang, Daud. Hobinya adalah ke rumah Tuhan. Ada kita ditanyakan hobinya apa Pak Stef? Saya ke gereja. Hobinya mau ke gereja? Gila kamu luar biasa banget. Gak ada kan? Ada gak yang dapetin temannya tanya hobi lu apa? Ke gereja. Hobinya apa? Ke rumah Tuhan. Hobinya apa? Berdoa. Gak ada, kita ngomong gitu. Pasti sepak bola lah. Jalan-jalan lah, ke mall lah, hobinya gitu kan. Ada yang lagi yang cari duit, ya. Hobinya Daud di sini kita lihat adalah kebaktian ibadah. Bagaimana hobinya Daud? Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan telah menemukan seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Hatinya yang berkenan kepada Tuhan. Padahal Daud itu banyak dosanya. Daud itu membunuh orang. Daud itu mengambil istri orang. Banyak Daud dosanya. Daripada kita kan, ya sama Daud mah kita mah gak ada banyak dosanya. Tapi apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Kenapa kita diajarkan seperti ini? Karena kehidupan di sorga itu, semua penghuni sorga, kehidupannya adalah memuji, bersorak-sorai, memuliakan Tuhan. Sehingga gereja tempat ibadah itu menjadi tempat latihan. Kita suka gak? Untuk latihan menyanyi, kita suka gak dengerin firman Tuhan? Kita suka gak diam di rumah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan? Jangan-jangan kagak betah. 2 jam lama sekali om. Pas firman Tuhan. Keluarlah. Ntar lagi khotbah. Buka HP lah. Lihat Instagram lah. Lihat YouTube lah. Lihat apa. Kagak suka aku dengerin khotbah. Apa itu pendeta gini gitu ngomong gini. Lebih baik lihat Instagram, YouTube. Kagak suka.
Susah, memang kalau agak suka tidak ada hatinya, memang tidak mudah. Kesadaran seperti Daud, bagaimana Daud mengundang kita semua dan mengundang banyak orang, memanggil dengan tanda pujian agar kita bisa beribadah seperti dia. Terus dari ayat yang ke-1 ini yang kita dapatkan adalah Daud itu mengundang. Dia katakan kita. Yang ayat kedua, bacakan ayat yang kedua. Ayat kedua, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, sorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Kita, Daud dan teman-temannya, ayo kita menghadap wajahnya Tuhan. Jadi ada undangan, ada persekutuan, ada koinonia bersama-sama. Enggak bisa kita ibadah online aja di rumah sendiri, kita dengar YouTube, cari pendeta mana khotbah, muji sendiri. Habis itu dengar firman Tuhan sendiri. Habis itu kolektor sendiri di rumah. Mana kantong kolektor, tag, kasih persembahan kolektor sendiri. Begitu terus menerus, ya maaf ya, secara pemikiran dan pemahaman saya itu sih tidak hal yang baik. Tapi keadaan kepepet silahkan saja. Pada saat COVID, pada saat-saat tertentu kita lagi ada urusan, kita mau ibadah online silahkan. Tapi kalau terus-terusan ibadah sendiri tanpa koinonia, tanpa persekutuan, tidak menjadi berkat dalam kehidupan rohani kita, tidak akan bertumbuh seperti dengan pertumbuhan yang baik. Seperti bagaimana bayi bertumbuh dengan baik, rohani kita tidak akan tumbuh dengan baik. Untuk itu kita perlu saling mendukung. 2-3 orang berkumpul, kita bersehati, kita berdoa bersama, maka kita akan mendukung. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu di perjanjian baru seperti itu. Jadi ibadah jangan suka bolos. Bila ada tamu di rumah, kita ajak tamunya. Maaf ini hari Minggu, saya mau ibadah, ikut yuk gitu. Jangan kita ibadah sendirian. Yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, yang ayat kedua tadi dikatakan, ada nyanyian syukur. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Yang kedua, kita tahu kalau ibadah kita sudah baik. Kita mengajak teman-teman, ada persekutuan. Yang kedua adalah nyanyian syukur. Nyanyian syukur itu menyatakan kita berterima kasih karena ada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Apakah dalam kehidupan kita merasakan Tuhan baik gitu. Walaupun ya maaf ya, ada saudara, ada orang tua atau siapa yang dipanggil pulang Tuhan. Sedih kan? Apakah Tuhan itu baik? Pada saat kita ada masalah, apakah kita menyatakan Tuhan itu baik? Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu supaya ucapan bibir kita memuliakan Allah. Ibrani. Adanya nyanyian syukur, adanya ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia itu baik. Kalau hati kita tidak di situ, hati kita nggak ada sama Tuhan, nggak bisa kita melakukan itu. Nggak gampang kita menyatakan gitu. Begitu pula pelayanan. Song leader, singer, sudah ada ucapan syukur, main musik, kan ada di sini kan ada pelatihan ya kepada pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana pelayan Tuhan itu menyanyi bukan hanya entertainment, tapi menyanyi memang ada ucapan syukur yang keluar dari hati. Main musik juga si Sada bilang, bisa gak main musik itu ada hati untuk memuji Tuhan, ada hati untuk mengucapkan syukur main musik. Bukan main musik ya jago memang terampil terang tang 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 dong dong ding ding dong dong dong. Itu kan bagus musiknya. Tapi nggak ada ucapan syukurnya. Itu sama seperti entertainment, main musik di entertainment di manalah di mall-mall begitu. Begitu pula saya yang khotbahnya, yang pembicara lain. Kalau cuma khotbah di depan 30 menit disiapkan, menyiapkannya
2 jam apa 1 jam, siapan aja. Asal-asalan. Nggak bisa. Nggak bisa kita menyiapkan itu sembarangan di dalam Tuhan. Kalau kita kan di sini memang udah sebulan sebelumnya udah diberitahukan sama Pak Jonathan, Pak Stefanus minggu ini tema khotbahnya ini. Sehingga persiapan ini khotbah saya ini nggak cuman sehari. Besokannya mau khotbah baru saya siapin, nggak ada kagak. Saya siapkan ini seperti saya mau ujian, tau gak? Seperti mau ujian, kita dikasih waktu 4 minggu. Kadang-kadang 3 minggu saya udah siapkan, 2 minggu udah disiapkan. Thomas belum minta sama saya sudah kirim. Bahannya saya udah siap, nggak mungkin. Pas mana temanya, mana ayat-ayatnya, udah kita kasih, nggak ada. Kita sudah siap seperti kita ujian, nggak ada bahan yang ngekok apa. Semua udah disiapin dan udah digali mendalam, udah dicari referensinya dan benar bahwa apa yang disampaikan seperti itu. Jadi kalau tidak ada hati kita melayani Tuhan, saya tidak ada hati melayani firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Sia-sia, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita melayani Tuhan, baik musik dan sebagainya. Kalau hati kita kagak di situ, makanya hati kita penting untuk Tuhan. Disuruh latihan kagak mau datang, kagak. Sorry ya maaf ya, saya kagak menyindir, kagak datang. Sibuk dan sebagainya. Hatinya ada gak? Kalau ada hatinya apapun saudara akan tempuh. Kalau ada hatinya kita lakukan apa yang ada hati di situ. Maka itu akan mendapat berkat. Kalau kita kagak ada hati kita pelayanan. Sorry. Kagak ada nyanyian syukur. Maka sia-sia, capek, kasihan juga. Udah latihan, buang waktu, tenaga. Mohon. Untuk itu makanya 4 minggu ya Vicky ya. Gereja memfasilitasi Bapak Ibu. Supaya sadar hal ini dalam kehidupan kerohanian kita semua. Maksudnya adalah kita tidak menginginkan gereja menghasilkan hal-hal buah-buah yang tidak baik. Gereja ingin menghasilkan buah yang baik semua untuk di sini. Makanya kalau semua latihan kan bagus, kita dengar juga enak. Kita jemaat minggu kemarin kita ibadah enak, minggu ini kita enak, terus setiap ibadah juga enak, menyenangkan. Jiwa-jiwa pasti akan bertumbuh dan Tuhan akan pakai kita dengan caranya Tuhan. Kita kagak tahu, pasti ini gereja penuh. Enggak usah kita gembar-gembor pakai reklame, pakai iklan, enggak usah. Tuhan yang kita sembah luar biasa, kagak usah. Kita aneh-aneh pasti penuh sendiri, kagak usah. Oh kita doakan, kita tumpangi tangan satu-satu kursi. Tuhan dalam nama Yesus panggil jiwa-jiwa. Dalam nama, sorry ya, saya sih iman saya kagak seperti itu. Iman saya kalau semua jemaat sama-sama kita sehati. Tuhan akan panggil sendiri jiwa dan akan berlimpah-limpah dan akan penuh berkat yang Tuhan akan berikan. Amin. Jadi kalau ada hati kita, maka kita akan dapat berkat. Tapi kalau tidak ada, itu hanya lip service. Saya ngomong khotbah gini, kalau saya kagak ada hati untuk melayani dan ada persiapan, saya kagak mau siapkan. Saya sibuk cari uang, saya kerja. Saya sibuk nggak ada waktu untuk menyiapkan firman Tuhan. Sia-sia, kagak ada gunanya, hanya lip service saja saya. Hanya performan aja saya tampil. Seperti itu, sia-sia semuanya, tidak berguna bagi Tuhan. Worship kita adalah cara kita bagaimana mengekspresikan hati kita. Cinta kita kepada Tuhan. Dan worship itu memiliki rasa hormat sama Tuhan. Kita begitu hormat sama Tuhan. Kita mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Betul Tuhan kau sudah begitu baik bagi saya Tuhan. Kau banyak menolong saya. Kau memimpin saya. Kau memberkati saya sampai hari ini. Kau pimpin hidup saya dari waktu ke waktu sampai saat ini saya menjadi sarjana. Sampai saat ini saya bisa bekerja Tuhan. Saya tidak bisa sebetulnya tapi ada jalan-jalan yang Tuhan berikan bagi saya. Kita bersyukur seperti itu dan kita nyatakan dalam kehidupan kita dan ada rasa hormat kepada Dia. Bagaimana Dia sebagai pencipta kita. Bagaimana kita untuk menyenangkan Tuhan dan bagaimana kita dapat menyenangkan banyak orang-orang di sekeliling kita. Bisa saja ada beberapa segelintir orang yang tidak suka sama kita. Mungkin mereka orang-orang duniawi, yang gak apa-apa, tidak menjadi masalah kalau mereka tidak senang sama kita. Kalau di perjanjian lama,
ucapan syukur, penyembahan kepada Tuhan. Mereka membawa kambing, domba, nyanyi-nyanyi menyembah Tuhan, puji Tuhan. Haji waktu bagaimana di Mazmur 50 ayat 14. Dikatakan Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Itu perjanjian lama. Kita mengucapkan syukur, kita mesti bawa korban. Saat ini korban apa yang kita bawa kepada Tuhan? Korban apa? Nggak ada. Perpuluhan. Korban apa? Korban tantangan. Ya bukan. Apa ya? Itu kan sebagai hal yang bukan seperti perjanjian lama yang berat gitu kan. Ini kan nggak sesuatu hal yang berat bagi kita untuk dapat kita lakukan. Harusnya kita bisa melakukan itu. Beberapa hari ini kita dengar berita kan. Ada orang Bandung kan, udah tahu kan. Dia mau sekolah S2 di Eropa. Tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan. Dia sebetulnya mau melampiaskan hobinya, mau berenang gitu. Berenangnya kan di sungai. Apakah dia tidak tahu sungai itu dingin? Tahu. Apakah dia kagak tahu sungai itu alirannya deras? Tahu. Apakah dia kagak tahu ada bahaya? Tahu. Dia itu sebagai penyelam. Penyelam diving. Dia penyelam diving. Umur kagak tahu di tangan Tuhan kapan dipanggil pulang Tuhan. Apa ada persiapan? Tidak ada persiapan untuk dia dipanggil pulang Tuhan. Tidak tahu. Kita juga tidak tahu kapan dipanggil pulang Tuhan, kita tidak tahu. Apa tahu dengar ada orang yang jalan kaki ketabrak truk? Banyak berita seperti itu. Apa kagak tahu? Pada saat minum kopi, mati. Minum kopi, mati dadakan. Kopi Vietnam, tahu kan? Berita kopi Vietnam beberapa bulan yang lalu, minum kopi, mati. Kopi aja mati. Ternyata dalam kopi ada racun. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kalau jalan nyebrang ketabrak mobil? Paling bahaya. Nyebrang tempat gelap, nggak ada lampu di jalanan, pakai baju hitam. Pakai baju hitam bahaya, kagak kelihatan motor lewat nyebrang tabrak. Jadi jangan jalan malam itu pakai baju gelap. Di tempat gelap lagi nyebrang. Ada motor kagak ada lampu nyebrang. Tabrak, siapa yang tahu game over. Kita kagak tahu umur kita dan kita sebagai anak Tuhan juga nggak perlu menyalahkan tuh banyak dosanya tuh kagak pernah nggak perlu kita nggak menghakimi, kita nggak tahu kan. Kalau dipanggil pulang Tuhan kita kagak tahu apakah dari sakit, apakah naik pesawat, apa kagak tahu kita meninggal dipanggil pulang Tuhan. Saya aja minggu kemarin muter gitu, bawa mobil muter. Karena di tikungan itu kan suka ada orang yang mau cari duit 500 ya kan, 1000 di pinggir. Gini-gini hayu-hayu kan. Saya muter lagi ngeliatin dia, untung kagak cepat kan, kita pelan kan. Baru malah gitu, lagi ngeliatin dia, toto busway lewat gitu. Waduh aman, puji Tuhan. Selamat, kalau kita cepat gitu, kita kagak belum lihat yang kiri main belok aja. Lewat juga. Ya kan kagak tahu waktu kapan. Sehingga untuk itu, sekarang kita sehat. Kita tidak ada apa-apa. Ke depan kita tidak tahu. Kita memuji Tuhan, ucapan syukur sama Tuhan, kita aman. Ada kan teman-teman kita yang mati COVID, apa dikira orang tua aja yang mati COVID? Anak muda nggak ada, banyak anak muda. Ada teman-teman saya yang masih muda loh, jabatannya direktur lagi. Jabatannya direktur umur 30-40. Meninggal COVID kemarin. Suami kena, istrinya kena, meninggal. Siapa yang bisa tahu keadaan begitu? Jadi kalau saat ini kita aman, tidak ada apa-apa dan saat ini kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Kita puji Tuhan lah. Terus yang ketiga, sampai 4 sedikit lagi ya, sorry ya. Yang keempat, kenalilah Allah yang kita sembah. Mengenal Allah. Kenal Allah siapa Tuhan itu? Itu yang di Mazmur 3, di Mazmur 95 ayat 3. Tadi kan baca ayat 2 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Tuhan yang kita sembah itu kita kenal dia Allah yang besar
Besar, tahu kan besar kan? Enggak kecil, besar. Allah yang besar dan Raja besar di atas segala Allah. Mungkin ada banyak Allah atau ya. Kan di pemahaman bangsa Yahudi ada Allah apa gitulah. Allah batu lah, Allah gunung, Allah apa nggak tahu lah. Pokoknya banyak-banyak Allah. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Kita mesti mengenal Dia sebagai Allah yang besar. Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang tadi. Kemudian yang kedua, Tuhan adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu Mesias, anak Allah. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Kita kagak usah terlalu panjang. Untuk itu marilah kita kenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bagaimana kita mengenal Allah kita? Udah kita kenal nih. Lebih dalam lagi. Kalau udah dalam kita kenalnya lebih dalam lagi. Apakah kita sudah mengenal Allah dengan betul? Apakah kita hanya tahu saja? Saya tahu, saya kenal Dia gak? Kalau kita kenal Allah lebih dalam dan dalam, maka Allah akan mengenal kita. Kalau belum, apakah kita semua dikenal Allah? Belum tentu. Saya kenal Jokowi. Saya kenal Menteri Pak Luhut Panjaitan. Saya tahu. Teman saya ada yang saudara sama dia. Waktu dia dubes di Singapura, saya pernah ketemu dengan Pak Luhut Panjaitan. Dia dubes di Singapura. Bahkan saya pernah diajak makan sama dia, sama meja. Tapi apakah dia kenal saya? Tidak. Saya kenal Jokowi kenal saya? Tidak. Saya kenal Jokowi, cuman saya tahu Jokowi, gitu pula Allah. Apakah kita tahu Allah kita? Kita tahu. Tapi untuk itu kita mendalami supaya kita lebih mengenal Dia. Jangan kita datang ke gereja, kita akan dapat apa? Ada apa di gereja? Kita ini bukan penonton, kita ini bukan entertainment. Semua anggota jemaat kita adalah subjek, bukan objek. Bagaimana dalam ibadah agar memiliki sikap hormat untuk menyembah Tuhan. Marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang besar dan Mesias sebagai penolong pembantu kita. Yang ketiga, kita mengenal Allah karena Dia adalah pencipta. Allah pencipta. Di Mazmur 95 ayat 5. Kepunyaannya lah laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Kepunyaan laut punyanya Allah. Dia yang menjadikannya, darat juga, tangan semua dibentuknya di ayat yang kelima. Jadi Allah yang kita sembah itu Dia adalah Allah pencipta. Allah kita itu siapa? Yang ayat yang ke-6. Dia sebagai penggembala. Masuklah, marilah kita sujud menyembah Dia. Berlututlah di hadapannya yang menjadikan kita. Dia gembala kita. Artinya Dia akan menuntun hidup kita. Kenapa kita ada seperti ini? Karena Dia gembala. Kita dituntun dari kebiasaan yang tidak baik. Dituntun Tuhan menjadi kebiasaan baik dengan mendengarkan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak baik kita rubah menjadi hal-hal yang lebih baik. Yang keempat adalah suka mendengarkan firman Tuhan. Suka firman Tuhan ini bukan cerita atau bukan dongeng yang sudah kejadian yang lalu. Tapi ini adalah pegangan hidup manusia dari zaman dulu, sekarang sampai yang akan datang. Kalau cerita itu cuma yang dulu. Ini yang ke depannya akan datang, apa yang akan terjadi, yang dinubuatkan juga di sini dikatakan. Ini bukan suatu cerita yang kita harus menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita untuk kita bertumbuh, meningkatkan iman kita. Itulah Yesus sebagai gembala. Dia menggembalakan kita supaya hidup kita itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Daud itu hobinya, kesukaannya kebaktian yang tadi sudah saya katakan. Dia sukanya merenungkan firman Tuhan. Apalagi kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kesukaannya merenungkan Tuhan. Walaupun dia banyak dosanya. Kalau Tuhan memperhatikan dosa-dosa kita nggak akan dipakai. Semua nggak akan dipakai Tuhan. Semua orang manusia adalah berdosa. Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita, kelemahan kita,
kebobrokan kita, kesalahan kita, Tuhan tidak menghitungkan, Tuhan mengampuni. Bagaimana Daud dipakai Tuhan walaupun dia pembunuh, dia mengambil istri orang, udah hal yang kagak baik kan. Kalau di kita mah udah fatal itu kan. Kalau di gereja ngambil istri orang mah udah lu apaan sih? Gak ngerti firman Tuhan. Udah ditunjuk-tunjuk lah, tunjuk-tunjuk gitulah. Ya kan? Nah hidup ini kadang-kala walaupun kita ada bersama Tuhan bisa saja kita mengalami hidup yang berat lah ya. Kalau kita mengalami hidup yang berat, kita sebagai anak Tuhan, beban berat ya, masalah ya. Sorry kalau ada yang berbisnis, ada tagihan-tagihan yang belum tertagih kan, berat kan. Pinjam duit ratusan juta, miliaran atau apa, ada yang kekurangan uang, beban berat lah, keluarga dan sebagainya. Kita harus dapat mampu melakukan dengan Allah, kita dapat melakukan itu, mengatasi segala masalah dengan gagah perkasa. Amin. Ada beban berat, kita mesti imani. Kita bersama dengan Allah, kita lakukan beban berat itu dapat teratasi dengan gagah perkasa dengan Allah. Kalau besok malam, lusa ke depan, kita tidak tahu akan makan apa. Ini firman Tuhan semua mengatakan Tuhan akan mencukupi hidup kita. Burung-burung di udara dia pelihara. Masa anak kita kagak dimakan Tuhan. Bunga bakung semua dipelihara indah-indah. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hal ini kita tahu bahwa kita merasa percobaan. Kita dalam cobaan-cobaan terus ini, masalah-masalah terus cobaan Tuhan. Percobaan-percobaan yang dia alami. Itu biasa. Bukan hal yang besar atau yang luar biasa. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, ada solusinya. Rambut sepotong pun jatuh juga Tuhan tahu. Jadi ada iman di situ kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan. Saya undang pemain musik, song leader untuk maju ke depan. Kalau saat ada masalah itu kita perlu menyanyi pujian-pujian Tuhan. Ibadah yang benar atau pelayanan yang benar, semua perlu persiapan. Ya jangan ibadah pelayanan tanpa persiapan, langsung tampil. Ibadah atau pelayanan bukan karena kebiasaan, bukan karena ditugasi. Saya ditugasi, saya melayani, tapi bukan karena kebiasaan, hobi atau disuruh orang tua bukan. Tapi karena apa? Kita melayani Tuhan karena ada kerinduan. Ada kerinduan di hati kita untuk melayani, bukan untuk karena ada hobi. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah, kita memuji Tuhan, kita menyanyi Tuhan. Ada penghiburan dari Tuhan dari pujian itu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan nyanyikan sekali lagi, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Pak Jonathan doa dulu. Kita
Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih buat kasih karunia dan hikmat-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami lewat Roh Kudus, yang memberikan pengertian-pengertian bahwa kami perlu beribadah dengan benar. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kami, supaya kami betul-betul bisa mengerti dengan baik apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk menaruh segala kebenaran-Mu di dalam hati kami, supaya apa yang keluar dari hati kami adalah kebenaran-kebenaran Tuhan, yang memancar kepada hidup yang kekal, memberi dampak kepada banyak orang, dan memberkati banyak orang. Nama-Mu boleh dimuliakan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh membuat kami betul-betul menyadari pola pikir kami, hidup kami, pelayanan kami, sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Stefanus dan keluarga untuk dapat terus melayani firman Tuhan dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, baik song leader, singer, pemain musik, sound system, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ibadah. Tuhan berkati, tambah-tambah hikmatnya, supaya semakin banyak orang-orang dapat diberkati lewat pelayanan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus yang sudah mengajar kami, membentuk dan menjadikan kami umat pilihan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah kali ini. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, kami dari sekretariat akan membacakan pengumuman untuk hari ini Minggu 12 Juni 2022. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Stefanus Lukas atas pelayanan firman Tuhan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati seluruh kehidupannya. Pengumuman yang pertama, Worship Team Workshop. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh pelayan Tuhan GKP Jatinegara yang melayani sebagai worship leader, singer, pemusik, multimedia, sound, broadcast, video, usher di ibadah offline, ditambah juga dengan seluruh pelayan dan pengurus GKP Jatinegara diundang hadir dalam workshop tim workshop yang diadakan 4 kali dalam bulan Juni ini secara berturut-turut setelah ibadah raya. Dan hari ini jangan lupa jam 12 siang setelah ibadah akan ada worship team workshop bertempat di ruang ibadah GKP Jatinegara. Pengumuman yang kedua, sekolah minggu offline. Ada kabar gembira ya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki anak, keponakan atau cucu. Sejak tanggal 5 Juni 2022 ibadah sekolah minggu GKP Jatinegara sudah diadakan ibadah secara offline dan online. Setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi dengan pembagian kelasnya sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas kecil akan beribadah warna-warni di lantai 2 dan akan ada hybrid via Zoom. Untuk link Zoom akan selalu diberikan setiap hari Minggu atau di Sabtu, dibagikan di grup jemaat. Lalu untuk adik-adik kelas menengah dan pra-remaja akan beribadah di ruang ibadah lantai 1. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya anak, yang punya cucu atau keponakan untuk mengajak anak-anaknya beribadah bersama di gedung gereja. Jangan lupa sekolah minggu GKP juga mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Untuk pengumuman yang terakhir, worship night.
Undangan khusus untuk pemuda dan remaja, Komisi Remaja dan Pemuda mengadakan worship night yang diadakan setiap hari Sabtu, terkhusus untuk di tanggal 18 Juni dan 25 Juni jam 6.30 bertempat di ruang ibadah GKPI Jatinegara. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. GKPI ini rumah kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau ambil bagian di dalam doa terakhir. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh melaksanakan ibadah kami dari awal sampai selesai dalam pimpinan kuasa-Mu. Terima kasih buat segala kasih karunia dan hikmat Tuhan. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini dari segala hal-hal yang mau menghancurkannya. Biarlah kuasa Allah yang bekerja, Roh Kudus yang kami kenal, akan terus memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami, supaya banyak orang boleh mengenal Kristus, dan ketika ia dikenal dan ditinggikan, maka banyak orang akan datang kepadanya. Bapak pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, bahkan badan legislatif dan yudikatif, untuk sama-sama mendekat, memimpin negeri ini dengan baik, bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan seluruh gereja-Mu yang ada di negeri ini dalam tangan Tuhan. Biar beracara dengan baik. Tak lupa kami mohon berkat-Mu atas umat Tuhan yang hadir dalam ibadah kali ini. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita dan berkat yang berkelimpahan atas hidup-Mu. Lewat Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu, dari pekerjaanmu, dari usahamu, dari studimu, dimanapun kau ada. Terang dan damai Tuhan boleh mengalir lewat dirimu dan terpancar kepada setiap orang yang ada di sekitarmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.